Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen dan Ibu Guru Pamong yang saya hormati, perkenalkan nama saya Yuyun Tri Hilalia, Sarjana Ekonomi Islam. Saya guru mata pelajaran ekonomi di SLB Negeri Lampung Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPPK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di SMA Negeri 1 Batanghari, Lampung Timur. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 11 IPS 3 dengan materi pertumbuhan ekonomi. Berikut video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Baik. Pada sehat semua ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan ekonomi. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas pimpin doa. Yuk siap. Doa mulai. Doa selesai. Siapa yang hari ini tidak masuk? Amin. Sebelum kita belajar tentang pertumbuhan ekonomi, siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Saya Bu, Oh ya, pendapatan nasional. ya pendapatan nasional itu apa? Pendapatan nasional adalah hasil yang diterima dari setiap anggota masyarakat ataupun rumah tangga keluarga yang masih digunakan untuk dikonsumsi pada waktu tertentu atau saat tertentu. Ya, bagus ya. Terus manfaat dari pendapatan nasional siapa yang Ibu? Oh ya. 1. Mengetahui perkembangan suatu negara, terutama dari faktor ekonomi. 2. Mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. 3. Mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. 4. Mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. 5. Menggunakan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. 6. Sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. 7. Sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. 8. Sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. 9. Sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Nah, baik ya. Pada hari ini kita akan mempelajari salah satu dari manfaat pendapatan nasional. Tadi tentang apa sebagai indikator pertumbuhan ekonomi Dan kekayaan dari dan suatu negara. kekayaan. Ya, betul. Terus, nah, manfaat kalian belajar tentang pertumbuhan ekonomi itu ya, agar kalian dapat mengetahui pertumbuhan ekonomi dan teori-teorinya serta menghitung pertumbuhan ekonomi. Nah, sedangkan pertumbuhan ekonomi itu sendiri apa? Ya, proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Ya, pertumbuhan ekonomi itu dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Ya, faktor-faktornya apa saja yang menentukan pertumbuhan ekonomi? Ada tanah dan kekayaan alam,
jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja, barang-barang modal dan teknologi, terus apalagi manajemen, kewirausahaan, terus sistem sosial dan sikap masyarakat, luas pasar sebagai sumber pertumbuhan. Terus ada juga teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi ini ada 4 ya. Teori merkantilisme, teori neoklasik, teori klasik, dan teori aliran historis. Teori merkantilisme ini ya mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara itu ditentukan oleh peningkatan perdagangan internasional, ya, penambahan pemasaran hasil industri, serta surplus dalam neraca perdagangan suatu negara. Nah, sedangkan teori neoklasik ya dikemukakan oleh Adam Smith. Ya, Adam Smith beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya itu bertumbuh pada adanya pertambahan penduduk. Ya, di sini yang termasuk teori neoklasik itu David Ricardo. David Ricardo juga mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang besar akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak sehingga upah menurun dan perekonomian menjadi stagnan. Terus teori selanjutnya teori klasik. Ya, teori klasik itu dikemukakan oleh Harold Domar ya. Syarat agar pertumbuhan ekonomi negara dapat berkembang secara jangka panjang atau steady growth adalah perlu adanya pembentukan modal atau investasi. Terus Schumpeter juga termasuk teori klasik ya, mengatakan pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan. Teori ini menekankan pada inovasi dilakukan oleh para pengusaha. Juga yang termasuk teori klasik adalah Robert Solow. Ya, Robert Solow mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan dengan 4 faktor utama, yaitu pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, teknologi modern, dan hasil output. Selain itu, Solow dalam jangka panjang tingkat tabungan dapat menentukan modal proses produksi. Nah, teori yang terakhir yaitu teori aliran historis. Ya, Friedrich List, pertumbuhan ekonomi dilihat dari teknik produksi sebagai sumber penghidupan. Terus yang kedua Bruno Hildebrand ya mengatakan pertumbuhan ekonomi dimulai dari alat tukar menukar yang dilakukan masyarakat. Terus yang ketiga yang termasuk aliran historis Art Busser, perkembangan ekonomi ditinjau dari hubungan antara produsen dengan konsumen. Yang keempat Warner Sombart, pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya, setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model problem based learning ya, peserta jadi dapat menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi ya, serta permasalahan dan cara mengatasinya dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Terus pada kesempatan ini model pembelajaran yang akan Ibu perkenalkan ya, yaitu problem based learning ya. Langkah-langkahnya adalah pertama orientasi masalah. Ya, nanti kalian mengamati sebuah artikel yang diberikan, terus pengorganisasian peserta didik, nanti kalian berdiskusi ya, terus membimbing dan menyelidiki individual dan kelompok, terus mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah nanti didiskusikan, kalian presentasi nanti ke depan, terus menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nanti akan
Ibu akan menilai ada 3 yang Ibu nilai. 1 penilaian sikap, tanggung jawab, terus penilaian pengetahuan nanti berupa post test. Nanti setelah kalian di penutup nanti akan Ibu berikan soal post test. Dan yang ketiga penilaian keterampilan unjuk kerja. Penilaian keterampilan unjuk kerja ini nanti yang Ibu nilai pada waktu kalian berdiskusi, ya. Baiklah, sekarang langkah pembelajaran yang ya, di dalam sebuah artikel ini nanti kalian akan mencari sebuah pertanyaan, apa sih masalah pertumbuhan ekonomi ini? Apa saja masalahnya? Terus mengapa Indonesia menghadapi masalah kualitas? Nah, itu nanti akan kalian cari, ya. Ini silakan kalian didiskusikan, ya. Kalian didiskusikan. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada? Cukup? Ya. Sekarang silakan diskusi. Silakan. Ada yang ditanyakan? Kalian boleh ya mencari atau melihat dari buku modul, buku cetak atau dari internet, ya. Boleh mencari. Ada yang ditanyakan? Diskusi ini Ibu beri waktu 10 menit, ya. Nanti presentasinya 10 menit. Siap ya? Siap. Ada yang sudah selesai? Sudah. Ada yang belum? Sudah semua? Ya. Oke, sekarang kelompok siapa yang mau maju duluan? Hah? Siapa? Siapa? Kelompok 1. Ya. Ya. Baiklah, kita perhatikan hasil presentasi dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi
Pertanyaannya, apa saja masalah pertumbuhan ekonomi? Jawabannya, dalam hal masalah ekonomi makro, 1. Pertumbuhan ekonomi, 2. Masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, 3. Masalah pengangguran instalasi, 4. Masalah neraca perdagangan dan pembayaran. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin menanggapi? Jadi tadi permasalahan ekonomi, salah satunya apa tadi? Pertumbuhan ekonomi. Permasalahannya apa? Dalam hal makro ya. Apa aja contohnya dalam hal makro tadi? Hah? Masalah Ketidakstabilan dan oh iya. Udah benar ya? Nomor 1. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok mana lagi yang sudah? Kelompok 2? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Pertanyaan, mengapa Indonesia menghadapi masalah kualitas pertumbuhan ekonomi? Jawaban, penyebabnya karena tingkat kemiskinan terbilang tinggi, pengangguran masih di atas rata-rata, bahkan orang yang sangat jauh dari yang diharapkan dan masalah lainnya. Silakan yang ingin bertanya menanyakan. Ada yang menanggapi? Cukup. Baik. Nah, tadi apa? Tadi apa tadi? Permasalahan? Apa saja? Tingkat kemiskinan meningkat, terus pengangguran masih di atas rata-rata. Ya, benar ya? Ya. Baik. Baiklah, dari presentasi dari kelompok kami saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yaitu pertanyaannya, apa saja faktor yang menjadi masalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Jawabannya, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta teknologi yang digunakan. Sampai sini apakah ada yang ingin menanggapi? Cukup. Baik. Tadi apa? Faktornya apa saja? Jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Ada yang lain? Ada tambahan lain? Tadi faktor ekonomi, faktor pertumbuhan ekonomi tadi apa aja? Mana? Manajemen ya? Ada? Faktor pertumbuhan. Tadi nih Tanah dan kekayaan alam, iya, terus jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja, iya, betul. barang modal teknologi, Iya, perusahaan, dan masyarakat, iya, iya, bagus ya. Ya, Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita beri aplaus. Kelompok 4, kelompok yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
Bagaimana cara mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi? Cara mengatasi permasalahan pertumbuhan ekonomi adalah dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan ekonomi yang cepat guna, serta meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa. Jadi apa saja dan untuk bagaimana cara mengatasinya permasalahan pertumbuhan ekonomi? Dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk. Ya, ada ini menambahkan? Ada yang menambahkan? Hah? Cukup. Baik. Dan bagus ya, kelompok 4. Kita beri aplaus. Saya ingin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah jelas ya. Apa namanya? Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi ya ditentukan oleh apa aja tadi? Faktornya penyebab ekonomi. Ya, terus jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja, ya. pengembangan dan teknologi, Ya, kewirausahaan, fungsi sosial dan sikap masyarakat, wawasan sebagai sumber pertumbuhan. terus tadi ada teori yang memutakan pertumbuhan ekonomi. Ada 4 teori ekonomi. Apa aja tadi teori? Neoliberalisme, teori neokrasi, teori klasik, dan Teori aliran historis. Oke. Pada kesempatan ini siapa yang bisa menyimpulkan dari kegiatan diskusi tadi? Siapa? Maju ke depan. Kesimpulannya dari diskusi tadi. Siapa? Siapa? Maju. Mau maju? Silakan. Perwakilan nggak apa-apa. Menyimpulkan, misalnya dari tadi apa? Dari pengertian pertumbuhan ekonomi itu sendiri apa? Pokoknya disimpulkan. Dari tadi Ibu lihat siapa ya? Yang coba Mbak. Perhatikan ya, teman kalian akan menyimpulkan kegiatan diskusi kita siang ini. Ya. Beberapa manfaat pendapatan nasional adalah: 1. Mengetahui perkembangan suatu negara, terutama dari faktor ekonomi. 2. Mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. 3. Mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. 4. Mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. 5. Memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. 6. Sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. 7. Sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. 8. Sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. 9. Sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi: 1. Tanah dan kekayaan alam. 2. Jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja. 3. Barang-barang, modal dan teknologi. 4. Manajemen. 5. Kewirausahaan atau industri produksi. 6. Sistem sosial dan sikap masyarakat. 7. Luas pasar sebagai sumber pertumbuhan. Sudah ya kesimpulan dari teman kalian. Kita beri aplaus.
Ada yang tahu pertumbuhan ekonomi? Proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Ya, betul ya. Sekarang sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, Ibu akan mengadakan mock test. Silakan dikerjakan ya. Sudah selesai? Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Sampai sudah selesai? Sudah. Yang lain sudah belum? Sudah. Pada siang hari ini kita akhiri pelajaran kita hari ini. Untuk pelajaran selanjutnya tentang pembangunan ekonomi, ya. Baiklah, kita tutup dengan berdoa. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Jangan lupa besok untuk pertemuan selanjutnya tugasnya dikerjakan ya. Ya, Bu.